Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita bisa lanjutkan kembali kajian-kajian tentang ilmu agama. Untuk kajian kali ini saya buka kitab namanya Kitabus Sab'iyyah fi Mawa'idil Bariyah. Kitab yang menjelaskan tentang ciptaan Allah yang macamnya ada 7, jadi serba 7. Kalau di dalam ulumul Quran kita mengenal dengan namanya qira'atus sab'ah, 7 macam bacaan Al-Quran. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan secara luas macam-macam makhluk Allah yang serba 7. Seperti kita tahu, langit ada 7 lapis, bumi ada 7 lapis, neraka tingkatannya ada 7, kemudian hari ada 7. Bahkan di dalam anggota kita ada yang disebut dengan al-jawarih. Al-jawarih itu arijlain 2 kaki, ar-rukbatain 2 lutut, al-yatain 2 tangan, dan al-wajhi wajah. Dan di dalam wajah sendiri ada yang namanya 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, dan 1 mulut. Itu macam-macam serba 7. Nah, di dalam hari sendiri dari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu masing-masing hari punya 7 peristiwa besar di dalam sejarah, baik dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir. Termasuk 7 hari dalam seminggu itu juga ada nilai keistimewaan untuk para nabi. Kita lihat di dalam kitab As-Sab'iyyah ini dijelaskan bahwa akrama bihadil ayyam bisab'atin. Allah memuliakan 7 hari itu untuk 7 nabi. Pertama, akrama Musa alaihissalam bisabti. Allah memuliakan Nabi Musa memiliki hari istimewa dengan hari Sabtu. Kemudian wa Isa bin Maryam alaihissalam bil ahad. Untuk Nabi Isa Allah jadikan hari istimewa yaitu hari Ahad. Kemudian wa Dawud alaihissalatu wassalam bil isnain. Dan Nabi Dawud alaihissalam memiliki hari istimewa yaitu hari Senin. Wa Sulaiman alaihissalam bil thulatha. Dan Nabi Sulaiman memiliki hari istimewa yaitu hari Thalatha. Dan wa Ya'qub alaihissalatu wassalam bil arbu'ah. Dan Nabi Yakub memiliki hari istimewa yaitu hari Rabu. Dan wa Adamu alaihissalam bil khamis. Sementara Nabi Adam punya hari istimewa yaitu hari Kamis. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummati bil jum'ah. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya memiliki hari istimewa yaitu hari Jumat. Dan di setiap hari itu ada 7 juga peristiwa di dalamnya dalam sejarah peradaban manusia. Saya ambil satu saja, hari Jumat. Hari Jumat sebagai hari istimewa untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya.
Sehingga malam Jumat termasuk malam yang mustajab. Hari Jumat termasuk Sayyidul Ayyam. Itulah hari istimewa untuk Nabi Muhammad beserta umatnya. Di dalam hari Jumat ada peristiwa besar dalam sejarah, yaitu nikah Adam wa Hawa. Nikahnya Nabi Adam dengan Siti Hawa itu terjadi pada hari Jumat. Yang kedua, nikahnya Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha itu dilaksanakan juga pada hari Jumat. Barangkali ada yang belum tahu bahwa salah satu dari putri Nabi Yusuf itu diperistri oleh Nabi Ayub alaihissalam. Maka wajar ketika Nabi Ayub diuji oleh Allah, salah satu istrinya itu sabar, taat, penuh pengabdian, penuh kesetiaan. Karena apa? Memang istri Nabi Ayub itu adalah putri dari Nabi Yusuf alaihissalam. Itu nikahnya Nabi Yusuf dilaksanakan pada hari Jumat. Yang ketiga adalah nikah Musa ma'Sofro. Nikahnya Nabi Musa dengan Sofro itu terjadi dilaksanakan pada hari Jumat. Sofro adalah putri Nabi Syuaib alaihissalam. Yang keempat, nikah Sulaimana bin Dawud alaihissalam Bilqis. Jadi nikahnya Nabi Sulaiman putra Nabi Dawud dengan Bilqis atau Ratu Bilqis. Yang kelima adalah nikah Rasulullah Muhammad SAW Khadijah radhiyallahu anha. Jadi nikahnya Rasulullah dengan Khadijah radhiyallahu anha dilaksanakan pada hari Jumat. Yang keenam, nikah Rasulullah Muhammad SAW Aisyah radhiyallahu anha. Nikahnya Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Yang ketujuh, nikah Aliyin kamuja Fatimah. Jadi nikahnya Ali dengan Fatimah binti Rasulullah Muhammad SAW. Jadi hari Jumat itu adalah nikahnya orang-orang mulia, para nabi. Nikahnya Nabi Adam dengan Hawa. Nikahnya Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Nikahnya Nabi Musa dengan Sofro. Nikahnya Sulaiman dengan Bilqis. Nikahnya Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Nikahnya Rasulullah Muhammad SAW dengan Aisyah. Dan nikahnya Sayyidina Ali dengan Fatimah. Itu dilaksanakan pada hari Jumat. Maka merujuk sejarah semacam ini, di dalam Islam disunnahkan untuk melaksanakan akad nikah itu di hari Jumat. Karena itu hari istimewa untuk Nabi Muhammad SAW. Walaupun bisa saja nikah di hari selain hari Jumat, itu juga tidak apa-apa. Memang bedanya kalau di perkotaan beda dengan di daerah-daerah. Kalau di daerah-daerah itu mencari hari nikah biasanya memakai hitungan antara weton calon suami dan weton calon istri ketemu di hari apa. Itu biasa kalau di daerah-daerah. Tetapi kalau di kota beda lagi. Kalau di kota tidak memakai hitung-hitungan, justru yang dipakai Sabtu Minggu, sebab itu hari libur. Karena kalau hari Jumat biasanya banyak yang berangkat kantor sehingga undangan tidak banyak yang datang. Itu perbedaan di kota. Saudaraku, kembali pada anggota tubuh kita. Di dalam anggota tubuh kita juga ada yang disebut dengan al-jawarih. Al-jawarih itu adalah al-yadain, dua tangan, ar-rijlain, dua kaki, ar-rukbatain, dua lutut, al-wajhi, wajah. Itu al-jawarih. Salah satu fungsi al-jawarih atau 7 anggota tubuh kita ini. Bahkan di sini dijelaskan bahwa zayyanal adamiyina bil a'dha'i sab'ah. Jadi Allah memberi perhiasan tubuh kita ini dengan
7 anggota badan tadi, kaki, lutut, tangan, wajah, itu perhiasan tubuh manusia. Karena seandainya satu saja tidak diberikan oleh Allah, tangan satu saja tidak diberikan oleh Allah, maka secara manusiawi menganggap bahwa ada yang kurang pada tubuh manusia. Terlebih ketika kita lihat ada saudara kita yang tidak punya kedua kaki, tidak punya kedua tangan, dan seterusnya, maka dalam benak kita merasa bersyukur bahwa alhamdulillah Allah telah menciptakan anggota tubuh kita dalam bentuk sempurna. Tidak seperti mereka yang diberikan penciptaannya Allah, ada yang kurang kaki, kurang tangan, dan seterusnya. Itu manusiawi. Nah, di sini Allah berikan satu fungsi sebenarnya. Apa itu fungsi tangan? Di samping fungsi tangan itu dimanfaatkan untuk bekerja, menulis, mencatat, jual beli, buat nyetir segala macam, mencakul, memikul segala macam. Sebenarnya Allah mewanti-wanti ada fungsi tangan yang harus dimanfaatkan oleh seorang manusia. Apa itu? Bidakwah, untuk berdoa. Kalau kita lihat memfungsikan tangan dalam sehari semalam ini, antara dimanfaatkan untuk bekerja dengan dimanfaatkan untuk berdoa, ternyata lebih banyak dimanfaatkan untuk bekerja. Itu secara luas dan semua kita melaksanakan itu. Di antara jam per jam, hari, menit per menit, berapa lama tangan kita untuk digunakan bekerja dan berapa lama digunakan untuk berdoa, ternyata jauh perbedaannya. Kemudian Allah berikan fungsi ar-rijlain, kedua kaki. Fungsinya apa? Kata Allah, bil khidmah, untuk melangkah, melayani. Bisa ke kantor, melangkah ke musola, melangkah ke toko, melangkah ke sawah, melangkah ke ladang, kemanapun. Jadi itu fungsi kaki, melayani seluruh tubuh, mau kemana arahnya. Ya, selanjutnya warukbatain, fungsi lutut untuk duduk. Nah, duduk ini dimaksudkan sebenarnya bukan hanya duduk foya-foya, duduk santai-santai, ongkong-ongkong, nongkrong, begadang segala macam. Sebenarnya itu lutut kita, Allah berikan satu harapan supaya lutut kita dimanfaatkan duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah wajah. Ini yang paling penting, bahwa setiap kita punya wajah. Ada fungsi pokok utama yang paling fundamental dalam hidup kita, dalam tubuh kita, wajah kita. Apa itu fungsinya? Di dalam Al-Quran dijelaskan begitu banyak. Fungsi wajah kita adalah wasjud waqtarib. Fungsikan wajah kita untuk sujud kepada Allah. Fungsikan wajah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Aqrabu ma yakunu abdu ila rabbi fahuwa sajidun. Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika seorang hamba itu dalam keadaan sujud. Maka betul-betul manfaatkan wajah kita ini untuk sering-sering melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia paling sombong di muka bumi ini adalah manusia yang tidak pernah sujud kepada Allah. Kenapa saya katakan sombong? Manusia Allah letakkan kepala di atas.
Sementara Allah memberitakan sujud kepada Allah, ini diajarkan supaya ketika sujud itu merasa bahwa seorang hamba itu sebagai makhluk yang hina. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang harus paling disembah, dihormati, dimuliakan dan seterusnya, kecuali Allah. Maka sujud adalah lambang dari rendah diri sebagai seorang manusia. Sementara kalau manusia tidak pernah bersujud, yang berarti kepala terus berada di atas, itu berarti manusia sama sekali tidak ada rasa rendah hati, tidak ada rasa penghambaan sama sekali sebagai manusia, bahkan merasa tidak sebagai manusia yang lemah, sebagai ciptaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa nanti kelak di yaumul kiamah ada satu kenangan yang paling indah waktu hidup di dunia. Ada kenangan yang paling dirasakan nikmat waktu hidup di dunia. Kenangan yang paling indah itu adalah ketika kepala wajah digunakan untuk sujud. Karena pada saat sujud itulah nanti di akhir yang paling membekas pada diri manusia. Min athari sujud, sehingga bekas sujud yang nempel, yang membekas pada wajah manusia nanti di akhir itulah nantinya akan bersinar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, mari perbanyaklah sujud kepada Allah, perbanyaklah menghambakan diri kepada Allah, menyembah kepada Allah, merasa rendah di mata Allah. Kalau dalam satu ketika kita berdiri, kepala di atas, muka di atas, pada saat duduk muka di atas, pada saat berjalan muka di atas, maka sering-seringkan wajah kita berada di bawah, yaitu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud adalah lambang ketawaduan manusia kepada Allah. Sujud adalah lambang akhlak yang mulia dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari penjelasan kali ini adalah, mari manfaatkan 7 anggota badan kita untuk ibadah kepada Allah. Manfaatkan 7 yang ada di wajah kita, 2 mata, 2 telinga, hidung dan mulut, untuk beribadah kepada Allah. Sebab apa? Kedua mata, kedua telinga, mulut, tangan, kaki masing-masing memiliki dosa, baik dosa kepada Allah maupun dosa sesama manusia. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam khata'un, banyak dosanya, memakai tasdid, ditakdir. Takdir maknanya adalah khata'un, bukan khata'un saja, tapi khata'un, banyak kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang-orang yang banyak salahnya at-tawwabun, yaitu mereka yang banyak taubatnya. Dosa mata bisa dihapus bukan hanya dengan membaca istighfar, tetapi dosa mata bisa dihapus dengan memandang Al-Quran. Dosa telinga bisa dihapus dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Dosa tangan bisa dihapus dengan memperbanyak sedekah kepada sesama manusia, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Siratul Talibin juz awal ini, halaman 160, bahwa innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya amal-amal baik itu bisa menghapus, melebur amal-amal buruk. Fatukaffiru
surbal khamri bitasadduq bisyirabi halalin. Maka hapuskanlah olehmu ketika mabuk-mabukan dengan bersedekah memberi minuman halal. Jadi ini kesempatan pada bulan suci Ramadan bagi yang sering mabuk, minum minuman yang memabukkan, maka kesempatan untuk menghapus dosanya mabuk itu dengan cara memberi minum kepada khalayak umum, baik di tempat-tempat ibadah, di perjalanan maupun dimanapun, dengan minuman yang manis. Wa tiyabu minu kata satu bisyurbil sakri. Jadi minuman yang lebih baik seperti sedekah dengan minuman yang diberi manisan gula masalah contohnya, dan diletakkan di kendi atau di teko atau di apapun tempatnya, dan waktu skinas fil majami, dan memberikan minum olehmu kepada manusia di tempat-tempat perkumpulan. Itu dosanya mabuk. Kemudian atau kamu berdiri di perjalanan, di pinggir jalan itu sering kita saksikan, walaupun mereka bukan berarti pemabuk ya, tapi bisa jadi kita lakukan bagi yang mabuk, itu bisa dihapus dosanya dengan berdiri di perjalanan umum fi syiddatil harri, di waktu yang sangat panas, dan memberikan minuman itu kepada khalayak umum. Itu bisa menghapus dosanya mabuk. Kemudian dosanya telinga yang barangkali mendengarkan kata-kata kotor, membacakan kata-kata maksiat, dihapus dengan cara mendengarkan bacaan Al-Quran. Kemudian dosanya kaki bisa dihapus dengan cara berjalan di majalisi dzikri, di tempat-tempat dzikir, di tempat-tempat ilmu, di tempat-tempat kajian-kajian agama. Itu bisa menghapus dosanya kaki. Kemudian dosanya orang yang memakan harta riba, itu bisa dihapus dengan cara memberi makan halal, apapun bentuk makanannya. Dan dosanya mata bisa dihapus dengan memandang Al-Quran, bahkan sering mencium Al-Quran. Wa kasrati takabili, dan memperbanyak nyucuk mencium Al-Quran. Atau dengan cara bersedekah Al-Quran, wakaf Al-Quran, dan seterusnya. Itu bisa menghapus dosanya mata. Perlu kita sadari bahwa ketika kita melihat HP, di situ ada tayangan yang berbau maksiat. Ingat, yang dosa bukan hanya mata saja, tetapi tangan juga kena dosa. Karena tangan memegang, telinga juga kena dosa karena telinga mendengarkan. Hati juga kena dosa karena hati juga merasakan. Karena itulah, maka hati-hati dengan sekian banyak dosa yang kita lakukan. Mata, tangan, telinga, mulut, hati, kaki. Karena apa? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, masing-masing itu nanti dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, akan dipertanyakan oleh Allah. Maka ketika kita melakukan dosa, segera hapus dengan melakukan kebaikan. Di bulan suci Ramadan ini saatnya kita menghapus dosa. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bi asma'ikal husna Ar-Rahmanir Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Bari Al-Musawwirul Ghafarul Qahhar Wahhabur Razaqul Qadir Alimul Qadir Al-Basitul Khafidur Rafi'ul Mu'izzul Mudhil Sama'ul Basir
Al-Hakam al-Adlul Latiful Khabir, Al-Halimul Azimul Ghafurur Syakur, Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqidul Hasibul Jalil, Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'du Syahid, Al-Haqul Waqilul Qawiyul Matin Waliyul Hamid, Al-Muslim Muti'ul Ma'idul Mu'inil Mumin, Al-Hayyul Qayyumul Wajidul Majidul Wahidul Adul Samad, Al-Qadir Muqtadir Muqadir Muakhirul Awwalul Akhir, Al-Zahir Batin Wal Muta'alil Baru Tawakun Takim Ra'afu Malikum Maqimul Jalal Ikram, Al-Musyidul Jami' Al-Ghanil Mumin Mani Al-Darun Nafi'anul Hadi, Al-Baqil Wadhir Rasyidus Sabir. Yassir umurun ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Wawasi arzakun ya Allah, luaskanlah rizki kami. Wa akthir amwalan ya Allah, perbalaknya harta kekayaan kami. Kaya harta, kaya ilmu, kaya amal. Waktu abwa fadlika ya Allah, bukalah pintu rahmat dan karunia-Mu. Bukalah pintu jalan keluar dari kesulitan kami. Bukalah pintu jalan keluar dari segala penderitaan kami. Warfa' darajatin ya Allah, angkatlah derajat dan kedudukan kami. Wa aslih auladan ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami soleh dan solehah. Hasil maqasid dan waqdi jami'a hawaijin ya Allah, kabulkanlah hajat dan keinginan kami. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah kurang dan lebihnya maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.